أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-19. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak pernah putus dan terus-menerus memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Meskipun Allah tahu dalam setiap helaan nafas dan gerak langkah kita tak pernah luput dari dosa dan maksiat. Namun kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mendekat dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita, atas hak hidup yang Allah berikan kepada kita. Sholawat teriring salam tentunya selalu kita lantunkan kepada baginda alam, kekasih kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai nabi penutup penghulunya para nabi yang tentunya kita harapkan syafaatnya kelak pada yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, jika kita renungkan, di alam dunia ini tak ada secuil pun ciptaan Allah yang sia-sia. Semua ciptaannya, baik dari makhluk hidup yang kecil sampai yang besar, yang nampak atau tak nampak, bahkan sampai benda mati pun banyak sekali mengandung manfaat dan juga hikmah bagi kita. Bahkan sampai makhluk yang dianggap oleh kita najis sekalipun ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil jika kita mau berpikir. Sebagai salah satu contohnya, kenapa Allah menciptakan makhluk yang bernama anjing? Bukankah hewan yang satu ini dagingnya haram, air liurnya pun najis bagi kita? Yuk kita ambil pelajaran dari kisah berikut ini. Pada suatu hari ada seorang ulama yang alim. Dia bernama Abu Yazid Al-Bustami, seorang ahli fikih dan tasawuf yang berasal dari Persia. Kurang lebih beliau lahir pada tahun 188 Hijriah atau 804 Masehi. Beliau terkenal karena kealimannya. Lalu pada suatu hari beliau mendapat ilmu yang berharga dari seekor anjing di tepi jalan. Saat berjalan di malam hari, beliau melihat ada seekor anjing berjalan ke arahnya. Setelah dekat, Abu Yazid mengangkat jubahnya karena khawatir tersentuh oleh anjing yang katanya najis itu. Spontan anjing itu berhenti lalu menatap kepada Abu Yazid. Lalu berkatalah anjing ini, "Wahai Abu Yazid, tubuhku kering dan tak akan menyebabkan najis terhadapmu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, yang engkau cukup membasuh 7 kali dengan air dan tanah, maka najisku akan hilang pada dirimu. Tapi jika engkau mengangkat jubahmu hanya karena merasa dirimu lebih mulia, lalu menganggapku anjing yang hina, maka najis yang ada dalam hatimu itu tidak akan hilang walaupun engkau membasuhnya dengan air dari 7 samudra lautan sekalipun." Bayangkan sahabat, menganggap hina anjing sebagai ciptaan Allah saja sudah sangat besar dosanya. Karena memang dia ditakdirkan oleh Allah untuk menjalani hidup seperti itu. Lalu bagaimana jika menganggap diri kita lebih mulia, lebih suci, lebih tinggi derajatnya, bahkan mengklaim bahwa diri ini adalah ahli surga dan orang lain ahli neraka? Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, kembali kita belajar dari satu kisah berikut ini. Mungkin kisah ini pernah terjadi kepada diri kita dan mudah-mudahan bisa diambil satu pelajaran. Pada suatu saat ada seseorang yang mengalami berbagai macam permasalahan hidup, mulai dari usaha yang bangkrut, dalam keluarga yang tak harmonis, selalu ada saja masalah yang dihadapinya. Hingga ia sampai pada satu titik di mana semua hartanya habis, yang tersisa hanyalah hutang, yang pada akhirnya penyakitnya menggerogoti tubuhnya.
Dia sudah mencoba bertanya ke sana kemari kepada orang yang dianggap ahli atau pintar, termasuk ahli kesehatan, psikiater, bahkan ahli spiritual. Berbagai macam amalan, doa, ataupun apapun itu sudah dilakukan. Akan tetapi semua masalah tak kunjung selesai. Sampailah dia pada satu titik keputusasaan, hingga ia memasrahkan semua permasalahannya kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah Allah menurunkan pertolongannya. Pada saat dia sudah pasrah, lelah, dia tertidur lelap. Lalu dia bermimpi berjumpa dengan ibunya yang sudah lama tiada. Lalu dia menceritakan semua permasalahan hidupnya. Dan setelah mendengar kisah dari anaknya ini, kemudian sang ibu berkata, "Wahai anakku, aku akan memberimu sebuah kunci emas. Gantungkan kunci itu di dadamu, dan ingat, gunakan kunci itu untuk membuka pintu rumahmu yang gelap. Jika ada orang-orang yang terkunci di dalam rumahmu atau apapun yang ada di dalamnya, maka keluarkanlah mereka semua, maka insya Allah penyakitmu dan masalah hidupmu akan sembuh dan selesai." Setelah itu, kemudian dia terjaga dari tidurnya. Dia merenung dari apa yang barusan ia mimpikan. Setelah dia merenung, kemudian mendapatkan 3 poin dari isi mimpi itu. Yang pertama adalah kunci emas, kemudian yang kedua adalah dada, dan yang ketiga adalah rumah yang gelap. Setelah itu dia kemudian ambil wudhu dan sholat taubat 2 rakaat. Lalu meminta petunjuk atas mimpinya itu. Atas izin Allah, satu persatu terbukalah makna mimpinya itu. Rumah gelap itu ternyata adalah dirinya sendiri, yang terdiri dari pikiran dan hati yang dipenuhi dengan sifat iri, dengki, amarah, dendam, dan selalu berburuk sangka kepada siapapun dan apapun yang menimpanya. Lalu dia melihat dalam rumah gelap itu ada orang-orang yang selama ini dia benci. Ada mertua yang biasa memakinya, ada tetangga yang selalu mengolok-oloknya, ada teman-teman yang selama ini dianggap pesaing usahanya. Bahkan ada seekor anjing yang lumpuh terkurung di rumah gelap itu, bahkan terkunci. Pada awalnya dia hanya membebaskan mertua, tetangga, dan teman-temannya dari rumah gelap itu. Akan tetapi ternyata masalah hidupnya tak kunjung selesai juga. Kemudian yang pada akhirnya ia teringat kembali pada mimpi ibunya agar semua yang ada di dalam rumah gelap itu harus dibebaskan dan dikeluarkan. Kemudian akhirnya di lain waktu dia bebaskan juga sosok anjing yang terkurung di rumah gelap itu. Yang pada awalnya dia memandang anjing itu sosok yang najis, yang memang harus dijauhinya. Akan tetapi dia tidak sadar, dalam setiap makhluk Allah itu tersimpan rahmat Allah yang besar jika kita mau berfikir. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba, kata Allah. Akhirnya setelah semua dibebaskan dari rumah gelap itu, termasuk hewan anjing ini, yang terakhir kemudian muncul keluar sosok manusia mengikuti jejak dari anjing ini di belakang anjing ini, yang tampak kusam. Sosok ini dekil, lemah, dan menyedihkan. Dia keluar dengan berjalan tertatih di urutan terakhir, dan sosok itu menyerupai dirinya. Ya, itulah aku, si pemilik rumah gelap itu. Akhirnya setelah semua keluar dari rumah tua dan gelap itu, tiba-tiba rumah gelap itu pun runtuh. Yang tersisa hanya puing-puing saja. Dan setelah runtuh, kemudian sinar mentari pun menyinari dari puing-puing rumahnya. Sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah, inilah cerminan hidup kita. Jangan sandera jiwa dan hati kita dengan penyakit-penyakit batiniah kita. Sifat iri hati, sombong, hasad, dendam, itu diibaratkan penjara diri yang akan menyebabkan gelapnya hati dan pikiran kita, yang akan menimbulkan permasalahan dalam hidup kita,
dan juga penyakit pada diri kita. Jangankan terhadap sesama manusia, terhadap semua makhluk hidup pun buka jendela maaf kita. Buka juga pintu pertaubatan dan biarkan sinar matahari kedamaian, sinar sang ilahi masuk menyinari semesta alam diri ini. Agar apa? Agar terciptanya rahmatan lil alamin, agar kita terbebas dari segala permasalahan-permasalahan hidup yang selama ini kita hadapi. Sebagai terakhir, saya akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Bacalah dirimu, bacalah kitabmu, introspeksi dirimu, cukuplah dirimu sendiri di hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Al-Isra ayat yang ke-14. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sahabat belajar ngaji yang dirahmati Allah. Semoga sharing kita kali ini ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.